Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Cahyani Dwi Putri dari kelas 11 8 absen 23 akan membahas tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi di sebuah negara yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dianggap sebagai konstitusi negara dan menjadi landasan hukum utama. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang dasar negara, bentuk dan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Amandemen dan latar belakang terjadinya amandemen. Amandemen adalah istilah yang digunakan untuk secara resmi mengubah dokumen untuk perbaikan. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang ada karena kesalahan atau inkonsistensi dengan persyaratan saat ini. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terjadi karena adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi dan perkembangan zaman. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun 1999. Amandemen pertama membahas 3 poin penting, yaitu 1. Pemindahan kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR. Sebelumnya, Presiden memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif. Amandemen ini memindahkan kekuasaan legislatif ke DPR, sehingga Presiden hanya memiliki kekuasaan eksekutif. 2. Pembatasan masa jabatan Presiden. Sebelum amandemen, Presiden bisa menjabat selama dia terpilih. Amandemen ini membatasi masa jabatan Presiden hingga maksimal 2 periode atau 10 tahun. 3. Penempatan mekanisme cek terhadap berbagai macam kewenangan Presiden. Amandemen ini juga menambahkan mekanisme check and balance terhadap kekuasaan Presiden, termasuk hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Amandemen pertama disahkan oleh MPR. Amandemen kedua yang dilakukan pada tahun 2000 berfokus pada penegasan hak asasi manusia dan demokrasi. Ini mencakup penambahan bab 10A tentang hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan penegasan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat. Selain itu, amandemen ini juga memperkenalkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari sistem legislatif di Indonesia. Amandemen kedua disahkan oleh MPR. Amandemen ketiga yang dilakukan pada tahun 2001 berfokus pada perubahan dalam sistem dan struktur pemerintahan. Ini mencakup pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pengawas konstitusional undang-undang dan Komisi Yudisial yang bertugas menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Amandemen ketiga disahkan oleh MPR. Amandemen keempat yang disahkan pada tahun 2002 merupakan amandemen terakhir dari Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini mencakup berbagai perubahan penting, termasuk penambahan bab 15 tentang ekonomi dan sosial, yang memberikan dasar hukum untuk liberalisasi ekonomi dan reformasi sosial.
Selain itu, amandemen ini juga memperkenalkan sistem presidensial murni, di mana presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Hal ini berarti presiden memiliki wewenang eksekutif yang luas, termasuk pengangkatan dan pemecatan menteri. Amandemen keempat juga memperluas hak asasi manusia dan kebebasan sipil, serta memperkuat lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen keempat ini disahkan oleh MPR. 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi dan Indonesia sudah menganut sistem presidensial yang lebih efektif. Wacana perubahan kelima kini didengungkan akan mengembalikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Apakah tujuannya? Akankah ini menjadi agenda partai politik tertentu untuk mengagungkan kekuasaan? MPR periode 2009-2014 kan memberikan rekomendasi 7 butir. Ada 7 butir dan salah satu yang butir yang kedua disarankan agar sistem ketatanegaraan kita khususnya yang berkenaan dengan hak untuk menetapkan reformulasi model pembangunan gaya GBHN kalau bisa dijalankan kembali. Nah, itu sebabnya muncul pemikiran agar MPR kembali memperoleh kewenangan untuk menetapkan GBHN itu. Proses ini tentu membutuhkan kajian mendalam dan partisipasi aktif dari semua pihak. Semoga segala keputusan yang diambil nantinya dapat membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Sekian dari saya, Keisha Cahyani Dwi Putri. Terima kasih.